Kembali di Prime Time News, saya Indra Maulana. Pemirsa, pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di seluruh provinsi di Indonesia mendapat sorotan. Namun Ketua DPD Irman Gusman menyatakan hal ini adalah rencana lama dan sesuai dengan undang-undang. Hal ini disampaikan oleh Irman Gusman di sela pembangunan gedung DPD di daerah istimewa Yogyakarta pada 12 Juni kemarin. Menurut Irman, gedung DPD ini sekaligus menjadi wadah aspirasi bagi rakyat di daerah. Pembangunan daerah pemilihan senilai 20 miliar. Program aspirasi pembangunan daerah pemilihan DPR RI yang saat ini sedang bergulir. Dan program ini harus sejalan dengan tujuan Partai Nasdem serta visi. Rencana pengajuan dana aspirasi sebesar 20 miliar rupiah per anggota Dewan terus mendapat penolakan. Kali ini fraksi Partai Nasdem yang mengugat pengajuan dana aspirasi yang totalnya mencapai 11,2 triliun rupiah. Tidak semua anggota DPR menyetujui pengajuan dana aspirasi yang besarnya mencapai 20 miliar rupiah per anggota. Fraksi Partai Nasdem menilai konsep keberadaan dana aspirasi saat ini bertentangan dengan fungsi dan tugas anggota Dewan. Konsep pemberian 20 miliar rupiah bagi tiap anggota Dewan juga dinilai tidak tepat jika dikaitkan dengan upaya peningkatan pembangunan di daerah asal konstituen anggota Dewan. Pendekatan itu yang kami pakai. Tapi kalau misalnya hari ini pendekatan penganggaran adalah pendekatan kebutuhan terhadap sebuah daerah yang memang minim dalam menyerap aspirasi, kami setuju. Tapi kalau jumlah dihitungnya adalah jumlah anggota, maka itu proses yang menurut kami agak sedikit melecehkan dan membodohkan kita karena hanya menghitung kepala orang. Jadi kalau Maluku Utara dengan kepulauan dan sangat sulit infrastrukturnya hanya dihitung 3 kepala, hanya 60 miliar membangun dari itu tidak cukup. Tapi Jakarta yang UPS saja 12 triliun, 23 anggota DPR diberikan 23 kali 20. Maka di mana keadilannya, saudara sekalian? Belum selesai kontroversi permintaan dana aspirasi, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD juga ingin membangun gedung yang disebut sebagai upaya untuk menyerap aspirasi konstituen mereka. Tidak tanggung-tanggung mereka meminta 21 miliar rupiah untuk tiap gedung di 34 provinsi. Padahal anggota DPR sebelumnya juga telah mengajukan rumah aspirasi yang difungsikan untuk hal yang sama. Sejauh ini kinerja dua lembaga itu masih banyak dipertanyakan dan sejumlah pengamat menyebut seharusnya mereka bisa menyerap aspirasi tanpa harus mengeluarkan anggaran besar. Tim Liputan Metro TV. Ya, mengatasnamakan menampung aspirasi masyarakat, anggota parlemen menuntut uang rakyat. DPR menuntut 20 miliar per anggota dalam wujud program aspirasi, sementara DPD menuntut pembangunan kantor DPD di 33 provinsi dengan dana masing-masing 21 miliar rupiah. Apakah ini wajah wakil rakyat kita saat ini? Kita akan mengulasnya dengan anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Bang Rio, selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Dan kemudian ada wakil ketua DPD, Pak Faruk Muhammad. Selamat malam, Pak Faruk. Selamat malam. Ada peneliti dari Formapi atau Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia, Sebastian Salang. Bang Salang, selamat malam. Selamat malam. Baik, kita mulai dari Bang Rio terlebih dahulu. Terbaru soal dana aspirasi ini, fraksi Nasdem tiba-tiba menggelar konvers, nyatakan tidak setuju dengan penjelasan yang panjang tadi di paket pengantar kita atau di berita pengantar kita sebelumnya. Tetapi intinya itu kan masalahnya hitung per kepala yang Anda tidak setuju. Tapi kalau semangatnya kemudian usul dari daerah, kemudian DPR bisa mengusulkan tidak seperti penganggaran yang biasanya, misalnya dari musrenbang dan lain sebagainya, itu setuju intinya? Begini, atau bagaimana? Pendekatan kita itu adalah ketika di dalam MP3 dimuat tentang dana aspirasi, tidak dimuat jumlah angka ya. Nah, ketika aspirasi itu dihargai 20 miliar oleh setiap anggota DPR, maka 560 kali 2. Hanya itu saja yang dicuatkan. Padahal namanya aspirasi itu tentu pendekatannya tidak bisa berdasarkan kepala orang anggota DPR di sana. Misalnya kalau Maluku Utara saya gambarkan 3 orang, maka aspirasi dia sebesar 60 miliar. Kalau namanya aspirasi kewilayahan, mungkin Maluku Utara, Bengkulu misalnya, membutuhkan dana lebih besar untuk membangun daerah mereka. Jadi nggak tepat kalau tidak dihitung. Tepat kalau dihitung per kepala 20 miliar. Tetapi kalau misalnya disebutkan bahwa aspirasi
untuk daerah yang kita anggap wilayahnya sekarang masih terbelakang, masih sulit, maka seharusnya aspirasi itu dananya lebih besar diberikan kepada daerah itu untuk daerahnya bisa lebih maju mengejar daerah yang sudah surplus terhadap anggaran. Oleh karena itu menurut kami pendekatan 20 miliar itu tidak pas. Ya. Pendekatan 20 apalagi miliar dihitung bahwa pas. aspirasi itu hanya sekitar 20 miliar. Bagaimana misalnya saya di Bengkulu dimintain bantuan, saya tidak bisa cuma mengatakan cuma jatahnya 20 miliar, tidak bisa. Yang kita harus gambarkan adalah bahwa Provinsi Bengkulu, Maluku Utara, kemudian NTT itu membutuhkan lebih besar perhatian pemerintah pusat untuk membangun daerahnya. Jadi jangan dihitung per kepala 20 miliar. Baik, jadi intinya ini kembali ke penganggaran yang seperti biasanya saja di APBN. Ya itu saja. Jadi oleh karena kalau itu, usulan dari teman-teman DPR yang lain, dari fraksi lain kan, tadi Anda mengkritisi soal 20 miliarnya atau per kepalanya begitu ya, itu tidak tepat karena ada daerah yang seharusnya tidak membutuhkan yang besar, tapi ada daerah yang butuh besar hanya kecil karena jumlah anggotanya hanya kecil. Di situ jadi gini maksud saya bahwa aspirasi itu akhirnya tidak maksimal. Ya, daerah yang membutuhkan anggaran lebih besar untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat karena minimnya mereka mendapatkan kucuran dari dana pusat, ternyata mendapatkan sedikit perhatian. Malah kita memberikan jumlah yang lebih besar kepada daerah yang sudah maju. Nah oleh karena itu sekali lagi itu sudah keliru. Yang kedua tentu tugas dari DPR itu bukan ikut cawe-cawe dalam soal menganggarkan, bahwa ini proyeknya ini bukan karena itu. Eksekutif seharusnya. Karena kita kali maka ada 11 triliun, 2030 triliun, 11 triliunnya juga di bagian dari 2030. Itu juga mesti diawasi oleh DPR. Bagaimana DPR bisa mengawasi 11 triliun yang mereka bawa sendiri? Kalau itu punyanya dia sendiri begitu ya. Itu jadi mengawasi uang sendiri. Mengawasi uang sendiri. Itu pun sudah 2 kali menurut saya pendekatannya tidak pas Oleh karena itu seharusnya DPR itu mengawasi 2030 triliun. Bukan 2030 dikurangi 11 triliun. Itu saja sudah tidak tepat. Yang ketiga menurut kami bahwa DPR sekarang ini bagaimana menggunakan dana 11 triliun itu untuk kita berikan kepada pemerintah dikelola untuk daerah-daerah yang membutuhkan biaya lebih besar. Tadi NTT, Bengkulu, Maluku Utara misalnya, itu di 11 triliun pakai untuk daerah yang memang mendapatkan dana 2 triliun per tahun. Kayak Bengkulu itu 2 triliun per tahun. Jadi kalau 11 triliun Pak, itu bisa membangun Bengkulu 6 tahun. Jadi intinya kembali saja ke penganggaran yang biasanya, biasa saja begitu ya. Punya mengawasi. Bagaimana kalau salah? Karena kalau kita lihat kan ketika kita juga mengangkat topik ini, salah satu alasan yang disampaikan adalah bahwa ini sebenarnya adalah program usulan, bukan mengelola dana, yang disampaikan juga oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan begitu. Kalau menurut Anda apa yang lebih besar dari permasalahan soal jika dana aspirasi atau yang mereka menolak disebut dana aspirasi tapi UP2DP begitu, usulan program pembangunan daerah pemilihan itu jadi goal, apa yang lebih besar yang harus dikhawatirkan? Ya, jadi yang pertama yang perlu diingat itu frame berpikir tentang sistem anggaran kita itu adalah membangun Indonesia. Jadi cara berpikirnya adalah Indonesia secara nasional. Lalu kalau disederhanakan ke dana aspirasi 20 miliar tadi, itu memang menciptakan ketidakadilan baru gitu dalam proses pembangunan di daerah. Dan itu dibuat oleh DPR sendiri dengan sistem dana aspirasi itu yang pertama. Yang kedua, ini konstruksi berpikirnya itu sudah keliru menurut saya. Ya, kalau ini dana aspirasi itu dialokasikan kepada anggota DPR, meskipun nanti dana itu dititipkan di pemerintah daerah, tetapi ini sudah bisa mengacaukan sistem perencanaan pembangunan kita. Jadi seolah-olah ada rencana pembangunan yang di luar dari perencanaan yang dibuat secara nasional, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Itu yang ketiga, ini mengacaukan pola pengelolaan anggaran. Lalu kemudian kacaunya di mana kira-kira Mas? Pola pengelolaan anggarannya nanti ada 20 miliar yang diberikan otoritas kepada anggota DPR, lalu kemudian mekanisme teknisnya tetap pada pemerintah. Lalu pertanyaan yang kemudian, siapa yang bertanggung jawab atas uang ini? Atas uang ini. Kalau terjadi apa-apa, pemerintah daerah bilang itu uangnya DPR. Gitu. Tapi DPR bilang, oh yang kita sudah serahkan kepada pemerintah. Jadinya nanti ke depannya akhirnya uang ini menjadi seolah-olah dana tidak bertuan dan itu lepas dari pertanggungjawaban. Yang ketiga, ini mengacaukan
pola relasi antara eksekutif dan legislatif. Baik. Ya, yang tadi dijelaskan. Kalau ini DPR juga ikut terlibat di dalamnya, maka kemudian fungsi kontrol DPR itu menjadi berubah. Bias Berubah gitu. Ya. Jadi yang terjadi itu adalah hubungan perselingkuhan gitu di antara eksekutif dan legislatif, karena dia menjadi bagian dari pelaksanaan anggaran. DPR tentu saja punya argumentasi yang banyak soal ini, bahwa bukan untuk kami yang mendekatkan begitu, bukan kami yang menggunakan anggaran, tapi otoritas untuk mengalokasikan anggaran itu ada di DPR. Nah, ini cara berpikir yang menurut saya harus dikembalikan gitu. Baik. Salah satu yang dikritisi juga ketika dalam parlemen ada usulan atau minta dana aspirasi terutama dari DPR, ternyata DPD juga disorot ketika membangun kantor-kantor baru di sejumlah provinsi atau di seluruh provinsi di Indonesia. Kita akan mengulasnya lagi nanti, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Anda terus ingat, jadi bangun DPD itu coba, nih orang Jogja mana? Ini harga tanahnya 45 M, Pak. Diibahkan oleh rakyat Jogja melalui gubernurnya, melalui DPRD-nya. Ya, gedungnya sendiri satu, tapi nggak ada macam-macam, kayak gini hebatnya. Bahkan beliau bertekad ya untuk membangun lebih bagus dan betul-betul ada wajah Yogyakarta. Ya, nggak memikirkan kos kan? Kami nggak ditambah-tambah lagi. Tidak perlu. Bapak yang tanggung. Yakin. Selain di Yogyakarta sendiri. Ya di semua daerah kita bangun. Begitu juga polanya. Ini dari rakyat tanah yang Sumsel itu rakyat Sumsel yang menyumbang. Begitu kita yang dimintakan oleh pusat tanpa ada hibah tanah dari daerah. Nah, ada di Bali nggak dibangun, dibahkan semua gedungnya. Artinya apa? Keinginan hadirnya gedung DPD itu sudah keniscayaan. Malah sudah terlambat kita bahas sudah. Ya, saya ingin dibedakan loh dengan membangun gedung sembarangan. Baik, dengan angka 20-21 miliar untuk membangun gedung di seluruh provinsi, per provinsinya 20-21 miliar. Apa sih urgensinya sebenarnya, Pak Farouk, DPD sehingga harus membangun sendiri kantor sampai seharga 20-21 miliar itu? Ada berapa isu di sini? Urgensi. Ya. Urgensi itu kita harus jawab. Kita ini pelaksana undang-undang. Undang-undang itu membuat DPD, DPR. DPR sejak tahun 2004 membangun DPD itu sudah bertetapkan ada kantor di daerah. Nah, sekarang kita coba harus ada kantor di daerah itu apa? Tentu nggak mungkin dong di MPR atau sewa, ruko kan? Harus bangun gedung. Kita coba kalkulasi mana yang lebih efisien. Gedung sendiri apa perlu sewa atau bangun sendiri. Hitung-hitung kalau sewa berapa puluh tahun nggak pernah selesai. Atau anggota masih beda. Jadi hanya diputuskan bangun. Bangunlah asal mulanya dalam periode lalu saya sebagai anggota. Hitung-hitung keluarlah angka bangunan fisiknya saja itu sudah 34 miliar. Dibahasnya dulu di periode sebelumnya. PURT kan. Saya bukan anggota PURT. Saya ini kan teman-teman saya kira 50 tanda tangan menolak 34 miliar per gedung. Boleh bangun kantor yang wajar lah, jangan mewah, jangan boros. Jadi 21 miliar sekarang ini wajar? Wajar, itu turun dari itu, saya belum katakan wajar ya. Tapi itu melalui proses, jadi dari sisa itu diperbaiki, turunlah 20 setelah mendengar masukan dari Kementerian PU. Itulah fungsinya berapa, kalau dulu tuh 4 tingkat, luas sampai hampir 3.000 meter, sekarang luasnya sudah dipersempit 3 tingkat. 2 tingkat untuk 4 anggota, 1 nanti khusus melayani pertemuan dengan warga, rapat-rapat dengan mitra, apa semua gitu. Baik, kita lihat dulu undang-undang yang dimaksud tadi bahwa anggota DPD harus berkantor di daerahnya, terutama memiliki kantor di ibu kota provinsi. Kita lihat undang-undang berikut ini, cuplikan undang-undangnya. Ya, pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 ini sebenarnya tentang MD3, di bab 4 nanti tentang DPD, terutama di pasal 252 ayat 4. Ini yang selalu dijadikan alasan atau argumen dari anggota DPD tentang pembangunan kantor di daerah. Jadi anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di kota provinsi daerah pemilihannya. Jadi karena sudah ada di undang-undang, ini menurut Anda bisa dibenarkan atau masih bisa dikritisi juga kalau Bang Salang sendiri melihatnya seperti apa soal kantor DPD? Jadi ini sama nih DPD dan DPR. Sama. Jadi proses soal perjuangan untuk memasukkan dana aspirasi dalam undang-undang itu sudah lama sekali. DPD juga begitu. Sudah lama juga. Memasukkan usulan supaya kantor di daerah, di provinsi itu dicantumkan di dalam Undang-Undang MD3. Lalu ketika itu ada, itu dijadikan
landasan untuk mengatakan ini loh dasar hukumnya. Jadi padahal kita semua tahu bahwa pasal itu bisa dimasukkan kapan saja dan bisa dikeluarkan kapan saja. Padahal oleh yang membuat. Nah, padahal begini. Padahal begini. Saya ikuti betul proses sampai pada sekretariat atau kantor di daerah di DPD ini. Awalnya dulu bicara soal bagaimana kita bicara soal menghimpun, mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Maka kemudian gagasannya pada saat itu adalah kita membutuhkan rumah aspirasi itu bukan dalam pengertian gedung atau fisik, tapi itu adalah sebuah konsep pelembagaan pengelolaan aspirasi masyarakat dan aspirasi daerah. Nah, konsep ini maksudnya untuk mengatur, memanage bagaimana aspirasi itu diserap, lalu bagaimana aspirasi itu diolah dan bagaimana aspirasi itu diperjuangkan, dan bagaimana aspirasi itu dipertanggungjawabkan kepada daerah dan harus kepada kantor konstituen. atau fisik begitu ya? Karena itu bukan bangunan, bukan fisik. Dalam perkembangannya, saya ingat betul dalam perdebatan kita di daerah, maka kemudian perlu ada sarana. Tapi sarana itu tidak harus dalam bentuk kantor yang apalagi kantor yang mewah. Gitu. Nah, proses awal di DPD itu di banyak provinsi sekarang itu sebetulnya pemerintah daerah menyediakan gedung yang sederhana kepada DPD untuk kantor. Karena ada perdebatan waktu itu. Kalau DPD membangun kantor yang mewah di daerah, maka nanti DPR akan mengatakan, DPD, kamu tidak lagi bersidang di Jakarta. Tinggallah kalian di daerah provinsi. Maka kalian bersidang cukup sekali dalam setahun. DPD juga nggak mau pada saat itu. Karena bunyi pasal itu hati-hati. Ini bisa menjebak DPD juga. Karena itu menurut saya, ini saya kira lembaga negara kita ini latah gitu. Semua pengen punya bangunan fisik. Padahal bukan itu secara substansi yang ingin kita bangun. Dijawab dulu oleh Pak Faruk. Coba dijawab dulu oleh Pak Faruk. Ya, pertama saya koreksi dulu, sidang di Jakarta. Ini Dewan Perwakilan Daerah. Bagaimana mungkin Dewan Perwakilan Daerah itu home base-nya harus di daerahnya? Kan mesti di kantor di mana dia mewakilinya kan? Berarti harus di pusat. Jadi kantor induknya harus tetap di pusat. Di daerah persoalannya, kalau DPR punya partai politik, kalau ke daerah dia punya kantor. Dan DPD jangan hanya dibayangkan seperti dulu, betul saya juga punya pemikiran setelah kita dalami, tidak. Contoh, saya kasih contoh. Saya turun, saya ketemu dengan warga. Oh, berteriak soal gabah, berteriak soal pupuk, berteriak soal bibit. Di satu kelompok. Saya harus pergi lagi ke kelompok lain. Suatu waktu beberapa perwakilan kelompok harus saya undang. Kumpullah di suatu kantor. Apa kita bisa duduk-duduk di jalan? Tidak. Jadi harus dipastikan apakah ini suara aspirasi rakyat yang sesungguhnya atau hanya sekedar satu kelompok ini. Jadi memang sangat mekanisme itu ada. Mekanisme dengan pemerintah, mitra kerja. Kita harus mengambil gubernur, mengambil bupati. Nah, ini loh contoh. Nanti undang-undang desa loh. Dana desa siapa yang mengawasi? Nggak mungkin lagi loh DPR tuh. Di desa saya sudah DPR. Berat sudah. Jadi Bung Indra, itu contoh tadi perlunya kantor. Bagaimana? Kami pernah membuat pilot project dengan DPD. Ini untuk menjawab ini kegelisahan ini. Jangan lupa bahwa kalau kantor DPD itu di tingkat provinsi, Anda bayangkan, bagi saya yang dari Flores, apakah masyarakat dari Flores harus datang rapat di Kupang? Dan dari Manggarai ke Kupang itu harus pakai pesawat. Jadi ini juga tidak menjawab persoalan kalau yang dimaksudkan itu supaya masyarakat berkumpul di kantor DPD. Bukan begitu mekanisme. Itu dalam pilot project kita pada saat itu mesti ada mekanisme agar anggota DPD itu bisa menjangkau masyarakat. Supaya mereka juga melihat daerah. Ada mekanismenya. Itu yang kita sebut waktu itu pelembagaan pengelolaan aspirasi masyarakat oleh DPD. Karena memang wilayah DPD ini sangat luas, beda dengan DPR yang daerah pemilihannya itu lebih terbatas. Jadi ini yang menurut saya hati-hati DPD dalam mengajukan ide ini karena ini bisa membahayakan DPD sendiri. Bisa membahayakan DPD. Bisa membahayakan DPD sendiri. Pelembagaan belum lagi kita bicara soal kalau dicek sebetulnya lebih dari setengah DPD di Indonesia ini sudah punya kantor di daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Saya sudah pernah melihat itu. Saya sudah pernah melihat itu di daerah. Jadi kembali lagi kita punya pejabat-pejabat ini punya kerendahan hati dan mau empati tidak dengan kondisi bangsa hari ini. Tapi kalau semua pengen punya gedung yang mewah, tapi alasannya undang-undang. Ya, jadi kita jangan selalu alasannya ada undang-undang di balik itu. Seolah-olah semua hal kalau sudah diatur itu semuanya wajib dilakukan. Baik. Ada yang pertanyaan juga yang muncul begitu Pak Faruk juga. Saya juga nanti akan tanya begitu ke Bang Rio.
kalau memang kemudian di DPD membentuk kantor tujuannya adalah agar masyarakat bisa lebih dekat menyampaikan aspirasinya. Nah, di DPR juga ada serupa yang mengusulkan tentang rumah aspirasi. Lalu bedanya apa ini? Kalau semuanya ada atas nama aspirasi, kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangannya. Tetaplah bersama kami, Prime Time News. Ya, jika memang akan terus berjalan programnya, maka DPD atau Dewan Perwakilan Daerah akan mempunyai kantor di setiap provinsi dengan pembangunan masing-masing provinsi. Setiap provinsi itu 20 sampai 21 miliar rupiah. Nah, ini kemudian dikhawatirkan akan bisa tumpang tindih dengan rumah aspirasi yang juga diusulkan oleh anggota DPR. Saya ingin tanya ke Bang Rio terlebih dahulu. Rumah aspirasi ini sebenarnya berjalan tidak sih? Ya begini, saya agak bingung kalau aspirasi itu dikasih rumah ya. Jadi aspirasi itu nggak perlu ada rumah-rumahnya. Dia melalui pikiran, melalui gagasan, email, ya, kontak by pun, surat menyurat, semua bisa melewati itu tanpa harus dirumahkan. Jadi juga menolak soal rumah aspirasi. Karena nggak ada jaminan juga bahwa rumah aspirasi itu kalau ada, kemudian orang datang rame-rame ke sana mencari kita, nggak juga. Itu banyak rumah-rumah aspirasi di daerah tutup juga. Atau bisa juga masyarakat datang tapi anggotanya tidak mau datang. Anggotanya tidak mau datang. Atau aspirasi itu nggak diperjuangkan. Jadi kan sama saja. Sebenarnya kita jangan terjebak pada soal-soal seperti itu. Bahwa aspirasi itu tidak mesti orang datang, tapi kita yang menjemput. Kita yang keliling-keliling dan sebagainya. Kemudian kita punya perwakilan-perwakilan partai di tingkat desa, kecamatan, itu bisa lewat SMS disampaikan aspirasinya. Seperti tadi saya menerima bupati dari daerah saya menyampaikan aspirasinya kepada saya. Tidak perlu ada rumah. Tidak perlu ada rumah kok. Kemudian di mana di rumah makan disampaikan ini begini bawa kepala dinasnya, kita ada punya masalah, kita mohon bantuan ini 1 2 3 dan sebagainya. Artinya kan aspirasi terus berjalan ya. Nah, sekali lagi tadi berkaitan dengan 20 miliar itu, wajar kalau kemudian daerah mengatakan seperti Papua 29 kabupaten kota hanya punya 10 anggota DPR dikasih 200 miliar. Sedangkan yang di Jakarta punya 23 kali 20. Maka wajar kalau misalnya di Jakarta dia mereka punya jembatan, nggak punya sungai, mereka punya sungai, nggak punya jembatan. Nggak ada jembatannya. Iya, karena mereka kesulitan cari jembatan. Jadi di Jakarta bangun jembatan terus padahal nggak ada sungainya. Sungai nggak ada. Di Papua banyak sungai. Jembatan nggak ada. Oke, nggak tepat berarti intinya sistemnya. Itu, jadi pendekatan pembangunan kita itu harusnya ada skema besarnya, kemudian kita sepakati nih, kita kumpulkan beberapa daerah yang memang membutuhkan biaya besar, di situ maka dana digelontorkan. Ya, jangan kemudian kita tidak pernah berhenti membangun infrastruktur. Tapi tetap melalui proses penganggaran seperti biasanya ya. Seperti biasanya, bukan usulan baru yang sekarang diajukan oleh. Bukan kemudian ada 560 anggota DPR, ketika turun reses maka menerima aspirasi macam-macam, maka itu kita bawa ke Jakarta dengan aspirasi macam-macam. Ada yang minta sumur bor, ada yang minta cangkul, ada yang tidak begitu maksudnya ya. Tidak begitu. Jadi harus pendekatannya itu bukan pendekatan datang pikir, datang akal ya. Jadi tiba-tiba slogan, "Selakon saya bangun besok." Datang ini minta misalnya, "Pak tolong bak mandi kita bikin." Kan nggak begitu, Pak. Jadi 11 triliun itu mesti diberikan kepada daerah-daerah yang memang memanfaatkan. Aspirasi juga namanya. Jadi tidak mesti aspirasi anggota DPR. Berarti yang sudah berjalan selama ini saja ya di APBN begitu. Baik, kembali ke soal yang bangunan tadi, rumah aspirasi tidak dapat aspirasi tidak dirumahkan begitu ya. Bukan dalam bentuk rumah. Tapi kalau mendengar penjelasan Pak Faruk tadi, kalau konteks DPD memang dari undang-undangnya harus berada di daerah, berkantor di daerah, kemudian berdomisili juga di daerah begitu, Bang Salang. Artinya tidak ada yang salah sebenarnya. Dari sisi konsepnya itu belum tuntas di DPD. Karena saya ikuti betul proses sejak Ibu Siti jadi sekjen DPD pada saat itu. Jadi konsepnya itu belum tuntas. Sama seperti DPR juga. Sampai hari ini pasal tentang rumah aspirasi itu sudah lama di dalam Undang-Undang 3, tapi belum dilaksanakan. Karena apa? Karena konsep pengelolaan rumah aspirasi itu belum tuntas. Konsepnya juga belum tuntas. Iya, konsepnya belum tuntas. Nah, saya khawatir betul kalau nanti DPD juga sudah membangun gedung mewah ini, kantor-kantor ini di setiap daerah, belum tentu efektivitasnya juga bisa efektif. Kantor itu belum tentu bisa dilaksanakan secara efektif. Akhirnya kemudian biaya maintenance-nya menjadi sangat mahal. Lagi-lagi negara dibebani untuk ngurus yang kayak begitu-begitu. Padahal ada banyak sekali pekerjaan. Nah, dunia ini sudah berkembang begitu pesat. Ada begitu banyak cara untuk bisa, ada banyak cara dan teknologi sudah membantu itu untuk bisa memanage aspirasi itu agar bisa sampai ke Jakarta. Tinggal bagaimana sebuah sistem di DPD ini mengelola aspirasi itu lalu kemudian disalurkan. Dan
ketika aspirasi itu sudah disalurkan dan diperjuangkan, dikembali lagi kan kepada masyarakat. Tapi kalau yang dicontohkan Pak Faruk tadi misalnya ketika datang ke daerah saat reses, kemudian banyak kelompok yang bertemu, kan nggak bisa melalui gadget saja, nggak bisa melalui teknologi saja. Begini, jangan lupa rancangan anggaran reses itu sudah ditentukan. Sekali reses, seorang anggota itu mengadakan pertemuan di beberapa titik. Anggarannya setiap titik itu sekian. Jadi dana reses. Karena apa? Karena dasar pemikirannya DPD atau DPR itu ke daerah pemilihan bukan hanya di satu tempat, dia harus move ke daerah-daerah. Oh, dia yang bergerak. Karena itu titik-titik itu dibiayai. Begitu. Meskipun masih kurang, tapi itulah dasar pemikirannya. Dia tidak. Dia yang bergerak menemui entitas-entitas itu. Anggota itulah yang nanti akan dijawab oleh Pak Faruk. Bagaimana dengan pertanyaan atau ide yang seperti disampaikan tadi oleh Bang Salang? Kita akan melanjutkannya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time. Saya akan beri kesempatan Pak Faruk sekarang untuk menjawab apa yang disampaikan tadi atau argumen yang disampaikan oleh Bang Salang tadi. Baik, pertama rumah aspirasi, kantor DPD bukan rumah aspirasi. Dia melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi menampung aspirasi, menampungnya. Ini yang kantor DPD? Ya, kantor DPD itu menampung. Walaupun dalam banyak hal kita lebih banyak menjaring. Kita yang proaktif keliling kemana-mana. Waktu informasi ini kita kumpulkan aspirasi, kita perlu membuat supaya dengan berbagai pihak yang berkait itu kita kumpul. Saya kasih contoh tadi kan, ini ngomong gabah apa semua, kita harus undang dinas pertanian, undang ini untuk betul-betul di mana letak permasalahannya supaya kita bawa. Kemudian ini mesin ini walaupun kita tidak ada di situ tetap jalan dia. Gitu. Jadi ini ada satu rumah aspirasi, bukan hanya itu, tidak hanya bisa ditembus dengan kata teknologi. Jadi semua teknologi cukup membantu. Kalau yang disebutkan tadi pakai dana reses misalnya, dana reses bertemu di satu tempat dengan dana reses yang sudah jadi ada. Tidak bisa dikumpulkan kan? Dia harus pergi ke sana itu ke sana. Waktu kita hadap ke sana, ketemu dengan warga ini, Pak aspirasi di sini, oh ABC di sini, BDE di sini. Ini beda-beda. Nah, lalu kita harus dikumpulkan. Simpulkan. Yang paling menonjol apa nih? Gabah, pupuk, bibit. Oke, gabah. Oke, kita kumpul semua. Mana sama nggak? Dia kita uji. Jadi butuh tempat mengumpulkan ininya. Itu yang perlu. Kemudian dua. Itu seberapa sering sih frekuensinya Pak seperti itu? Tidak cukup kan misalnya di cover oleh dana reses yang ada sekarang berkumpul di anggota. Kita harapkan mesin ini terus berjalan supaya betul-betul ada tumpuan masyarakat. Kalau saya ngomong sama masyarakat, saya punya satu lembaga sekarang. Ada lembaga namanya DPD. Kita turun sekarang, hampir ada yang tahu semua masalah masuk ke DPD. Loh mana DPRD-nya, masalah provinsi, apalagi DPR-nya. Itu satu. Kedua ada kesan. Seolah-olah kami mau membantu 33 provinsi, 34 itu sekaligus. Enggak. Tahun ini saja baru bisa 3. Tahun depan mungkin 5. Ya, walaupun sebenarnya ada pertanyaan juga 21 miliar ini apakah gedungnya saja atau nanti sudah lengkap dengan masih ada tambahan lagi? Tambahan untuk paling tambahan-tambahan itu mungkin. Termasuk staf-staf juga nanti masih ada tambahan juga. Staf ada di situ kan. Oke, baik. Untuk apa namanya kemudian mengomentari terakhir untuk yang DPD nanti habis ini kita DPR. Ya, jadi sebetulnya kan begini, kalau memang betul-betul DPD ini membutuhkan tempat ya, bukan gedung ya. Tempat untuk tadi pertemuan menampung aspirasi, saya kira lebih gagah kalau DPD misalnya sekarang memutuskan, oke, kami tidak bangun gedung. Membatalkan ini. Membatalkan pembangunan gedung, tapi kami minta Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan surat kepada pemerintah daerah agar menyediakan tempat yang mereka punya. Karena saya tahu banyak sekali tempat di setiap provinsi itu yang tidak terpakai. Dan itu sudah dipakai oleh DPD dari beberapa provinsi sebagai kantor mereka di daerah. Begitu. Nah, ini soal cara berpikir kita. Cara berpikir kita mau gagah-gagahan mau bangun gedung sebagai simbol DPD atau soal efektivitas fungsinya. Kalau itu yang dipikirkan, kalau DPD berpikir soal simbol, selesai diskusi. Ya kan? Tapi kalau kita bicara soal fungsi, kalau kita bicara fungsi, kalau saya lebih mendorong agar fungsi DPD ini tidak sekedar sekarang. Bukan soal fisiknya ya. Jauh lebih diperkuat ketimbang ngomong soal gedung. Kalau nanti gedungnya ditambahkan, jalan sama-sama itu diperkuat, itu hukumnya wajib. Tetap harus gedung. Tetap harus gedung. Baik. Terakhir, misalnya kalau untuk DPR sendiri ketika ini nanti tetap jalan, Bang. Bahkan ini kan baru hanya fraksi Nasdem yang mengatakan menolak. Tapi nanti kita lihat mayoritas sekarang juga masih setuju dengan dana aspirasi ini. Nah, bagaimana langkah apa yang dilakukan oleh fraksi Nasdem kira-kira? Ya, kami tidak bisa mengharapkan bahwa partai lain mengikut atau fraksi lain mengikut. Tapi tentu ini kita komunikasikan kepada
semua fraksi di DPR ya. Karena apa? Karena yang paling penting adalah dan anggaran itu bisa efektif dan efisien. Kalau 11 triliun itu kita bikin puskesmas dengan asumsinya 1 miliar per puskesmas, maka ada 11.000 puskesmas yang kita bangun dalam waktu setahun. Jadi daripada misalnya dana yang tidak efektif yang kita lakukan hanya mendengar aspirasi setiap daerah yang berbeda. Jadi bagi kami tentu harapan kita adalah fraksi-fraksi yang lain bisa bersama-sama Nasdem untuk kemudian kita tidak memanfaatkan walaupun itu diatur dalam Undang-Undang MP3, tetapi marilah 11 triliun itu kita gunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Baik, terima kasih Bang Rio, terima kasih Pak Faruk dan juga Bang Sebastian Salang atas diskusi pada malam hari ini. Saya tahu masih jauh dari kata tuntas, tapi mungkin bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Ya. Baik, kita lihat nanti gedung mana lagi yang dibangun di daerah mana. Terima kasih. Dan